Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian beserta Bapak Ibu Majelis Guru. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru serta Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan untuk kita melaksanakan webinar secara luring dalam komunitas belajar Cakep SD Negeri 11 Tanjung Medang. Pada kesempatan ini saya sebagai CGP Angkatan 11 mendapat tugas yang diberikan untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi yang saya angkat dalam komunitas kita hari ini membahas tentang pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu ya. Mohon kerjasamanya untuk 1 jam ke depan kita dalam memahami budaya positif. Adapun tujuan pembelajaran budaya positif yaitu memahami dan merancang untuk menciptakan lingkungan positif bagi murid agar murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi nanti tujuan kita setelah kita memahami budaya-budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita ini, kita sebagai pendidik diharapkan agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang nyaman bagi murid kita agar proses pembelajaran berlangsung secara menyenangkan, aman, dan lancar ya Bapak Ibu. Nah, guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif, baik itu di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif tersebut dapat dengan konsep-konsep seperti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Ini yang akan kita pahami secara bersama. Selanjutnya, yang pertama perubahan paradigma belajar. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ada 4 perubahan paradigma belajar yang muncul melalui kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah berpusat kepada kepentingan murid sesuai dengan pembelajaran yang berpusat pada murid yang sudah kita ketahui secara bersama. Yang kedua, sistem pendidikan nasional tidak berjalan sendiri. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Yang keempat, mengubah mindset birokrat. Selanjutnya, pendidikan yang berpusat kepada kepentingan murid. Ini maksudnya apapun kebijakan pemerintah terhadap guru hari ini, baik itu pengangkatan PNS, P3K, dan program lainnya, berharap itu guru lebih berkompeten, kemudian lebih sejahtera dan bahagia sehingga mereka bisa menjadi murid yang lebih baik dalam mendidik muridnya. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional tidak berjalan secara sendiri. Jadi dalam mewujudkan budaya positif dan pendidikan yang berpusat pada peserta didik ini, jadi hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan pendidikan yang mengacu pada abad 21 yang berbasis digitalisasi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, merubah mindset birokrat. Jadi
kita harus punya perubahan mindset atau cara pandang untuk memberikan kepercayaan dan otonomi seluas-luasnya kepada kepala sekolah, guru untuk merancang pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai pendidik tidak lagi menggunakan gaya mengajar dengan konvensional, tetapi kita harus berpikir ke depan untuk perubahan. Jadi yang kita rencanakan ini sesuai dengan student center, bukan lagi konvensional atau pendidikan yang berpusat pada murid. Selanjutnya, nah ini yang kita bahas, disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif sesuai dengan yang sudah dipelajari di PMM secara mandiri. Kemungkinan sebagian besar di sekolah kita juga sudah memiliki sertifikat di PMM yang berjudul dengan budaya positif. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan penerapan disiplin positif diharapkan tidak ada lagi kekerasan dapat dihindari. Jadi Bapak Ibu, di sini kita menerapkan disiplin bukan lagi dengan cara kekerasan. Nah, pendekatan disiplin positif ini bukan mengenai anak peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak-anak peserta didik. Pendekatan disiplin positif ini menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Kemudian bagaimana cara kita memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Kemudian dalam penerapan budaya positif ini kita harus memperhatikan nilai kebajikan yang ada pada diri murid, sehingga lingkungan pembelajaran budaya positif itu akan tercipta. Untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah, perlu kita memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Contohnya nilai profil pelajar Pancasila, tanggung jawab, toleransi, kemandirian dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, dalam disiplin positif ini bisa kita buat dalam keyakinan kelas. Kalau dahulu kita membentuk peraturan kelas, Bapak Ibu di sini tentu ada perbedaan atau tidak antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada ya. Kalau peraturan kelas itu yang membuat kira-kira adanya kesepakatan atau tidak? Tidak ada yang dibuat oleh guru. Iya, bagus. Iya, kalau peraturan dibuat oleh guru secara langsung ya Pak. Ya. Tetapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru. Iya. Sepakati bersama-sama. Iya. Kita kasih aplaus untuk Pak Eri. Iya. Tepuk tangan yang meriah. Bagus. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Eri ya. Jadi keyakinan kelas tadi dibentuk oleh guru dan murid, kemudian menyepakati secara bersama. Kalau peraturan hanya guru yang membuat, kemudian murid yang menjadi objeknya. Kita lanjutkan. Jadi keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas nanti, Bapak Ibu pertama kali akan mengajak diskusi siswa. Nah, boleh terkait tentang peraturan-peraturan yang sudah ada. Kemudian kalimat-kalimat yang negatif tadi kita ubah menjadi kalimat positif sehingga mudah dipahami dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Misalnya kalimat yang masih negatif itu seperti apa? Tidak boleh membuang sampah di kelas. Kita ubah kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Iya, membuanglah
sampah pada tempatnya. Itu merupakan kesepakatan yang kita bentuk secara bersama dengan murid. Nah, nilai apa yang kita dapatkan dari menjaga kebersihan kelas tadi? Tentunya nilai kebersihan. Kemudian misalnya tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Hadir tepat waktu atau disiplin waktu. Jadi yang perlu kita perhatikan nilai dari keyakinan kelas hadir tepat waktu tadi apa nilainya? Masalah disiplin. Begitulah selanjutnya. Untuk menetapkan keyakinan kelas ini tidak perlu banyak Bapak Ibu. Ya, jadi bukan semata-mata kita banyak kesepakatan tapi tidak dilaksanakan. Cukup seberapa aja yang kita buat, kemudian kita sepakati dan kita yakini bersama agar nanti bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kemudian yang nyaman sehingga proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, nah, iya Pak. Contohnya Bu Muji. Iya. Apa contohnya? Kayak yang kelas tadi. Iya. Contohnya. Iya. Apa yang harus kita buat di dalam kelas tentang keyakinan kelas? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum buat. Iya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang belum ngerti sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Jadi contohnya. Tadi sudah disebutkan biasanya kita kan dulu melakukan pelaturan atau tata tertib kelas. Nah sekarang itu diubah menjadi keyakinan kelas. Kalau tata tertib kelas itu kan kita buat dari guru untuk siswa yang dibuat tanpa kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Tetapi kalau keyakinan kelas ini kita sosialisasi dulu dengan tujuan kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita buat secara bersama-sama sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, barulah kita terapkan secara bersama. Nah itu Bapak Ibu ya. Baik, nah sebelum kita melaksanakan keyakinan kelas itu lebih lanjut, kita juga perlu memahami motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen, ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka lakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini. Dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, motivasi yang paling bagus, yang paling baik itu motivasi yang mana? Hukuman, baru dia akan termotivasi misalnya untuk belajar. Yang kedua mendapat imbalan. Ketika orang itu mendapat anak atau murid mendapat penghargaan atau hadiah, baru dia mau melakukan. Misalnya piket kelas tadi, kalau dikasih hadiah baru dia mau melakukan piket. Kalau tidak dikasih hadiah tak mau dia melakukan. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Ini motivasi yang timbul dari internalnya sendiri, ya, dari dalam dirinya sendiri, sehingga tanpa pengaruh motivasi dari eksternal mereka tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai murid. Jadi yang paling baik menurut Bapak Ibu motivasi yang mereka mana? Yang ketiga. Nah inilah yang perlu kita tumbuhkan ke peserta didik kita agar mereka menjadi mandiri yang memiliki motivasi secara internal, bukan hanya karena hadiah, bukan hanya karena hukuman. Nah, itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima
untuk diterima, kemudian penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi murid itu melakukan sesuatu itu pasti akan memiliki kebutuhan dasarnya. Misalnya anak didik kita selalu tidur di dalam kelas. Nah, itu juga termasuk kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak murid tadi. Selanjutnya, ya, ini contoh kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi kita sebagai pendidik ini harus memahami apa yang menjadi kesenangan murid, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kita dapat menerapkan sesuai dengan kesenangannya masing-masing. Nah, kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, sebagai pendidik kita juga harus memahami masalah posisi kontrol restitusi. Nanti Bapak Ibu silakan pilih salah satu selama ini, merefleksikan diri selama ini saya sebagai kontrol apa ya, begitu ya, refleksi masing-masing. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, penghukum ini pengertian dan contohnya. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum itu akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai kamu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa merefleksikan ya, saya selama ini dalam posisi kontrol apa. Ini yang posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kata yang keluar dari lembut itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, inilah bahasa-bahasa konsekuensi kita dalam menangani anak dalam bermasalah. Nah, kemudian yang ketiga, teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antar guru dan murid. Jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak ya selama ini. Tidak mau bantu Bapak ya selama ini. Tidak mau bantu Bapak selama ini ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan pemantau ini seperti ini. Peran guru itu berperan hanya sebagai penanya saja, tetapi tidak memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu posisi kontrol pemantau atau pengawas. Selanjutnya yang terakhir ini posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata seperti ini, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas kita bertanya kan. Kemudian apakah kamu
meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi posisi manajer ini lebih menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, yang sudah dibuat, kemudian menanyakan apa rencana perubahannya ke depan. Nah, sudah merefleksikan Bapak Ibu? Kira-kira selama ini Bapak Ibu di posisi kontrol mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai pemantau? Sebagai teman? Atau sebagai manajer? Apakah seorang guru bisa dibilang manajer? Bisa, kalau sudah dia menerapkan seperti ini contohnya kali Pak. Kira-kira selama ini kita refleksikan kembali apakah saya sebagai pemantau dengan penghukum, teman atau manajer. Dia bisa kita lebih dari satu ya kontrol kita. Kalau yang sering penghukum lah, dia tuh sebagai tadi satu lagi apa? Kontrol. Sebagai pemantau. Lalu satu lagi dulu apa yang sebagai apa tuh? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai Yang nomor 2 setelah penghukum. ya, kita kembalikan seperti ini ya. Membuat rasa bersalah. Nah, namun setelah kita pahami, kita mulai pahami kontrol yang paling baik di sini adalah kontrol manajer. Karena kontrol manajer ini membantu ya solusi permasalahan bagi murid. Rencana kedepannya bagaimana? Jadi begitu ya, menyadarkan dia agar memiliki motivasi dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu di sini kalau rata-rata kalau kepala sekolah biasanya kontrol manajer ini sudah terlaksana. Mungkin suatu saat nanti Kepala sekolah, manajer guru. ya Guru, Kalau sebagai penghukum. ya kita rata-rata selama ini karena apa? Keterbatasan kita belum memahami bagaimana seharusnya tindakan kita yang benar itu sebagai guru ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya webinar kita ini akan mencerahkan kita melakukan perubahan. Yang pertama awalnya menjadi kontrol penghukum, ya menjadi kontrol manajer. Ya, karena apabila kita melakukan kontrol penghukum, anak itu akan selalu mendongkol ya, merasa selalu tidak dihargai. Sebenarnya dia melakukan seperti itu pasti ada hal-hal yang alasannya. Seperti kasus kita nih, Yono tidak mandi. Kenapa dia tidak mandi? Ternyata ada penyakit tersendiri. Ketika pagi dia tidak. Iya, itu yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah kita terhadap Yono. Tepuk tanganlah untuk Bapak Kepala Sekolah. Ya, itu kontrol manajer. Kalau kontrol manajer itu tidak dilakukan, pasti kita akan selalu menyalahkan Yono terus kan. Kamu tidak mandi, sebalik itu ada alasannya. Kemudian setelah menemukan permasalahan itu kan nasihat dari kepala sekolah, yaudah kamu mandinya pagi pakai air hangat. Nah, itu salah satu contoh yang sudah diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan dari contoh itu dapat kita terapkan ke kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mempelajari kontrol-kontrol tadi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan dalam penyelesaian suatu permasalahan yang kita hadapi, yaitu biasanya kita dengan murid. Kalau kepala sekolah dengan guru. Baik, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi kita tadi melakukan eksekusi permasalahan kepada siswa tadi punya tujuan, bukan hanya sekedar penghukum aja,
tetapi kita ada tujuan yang jelas agar menjadikan murid yang memiliki karakter mandiri, tanggung jawab, kemudian kejujuran. Baik, selanjutnya. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada siswa kita yang bermasalah tadi, contohnya tadi datang terlambat ya, datang terlambat. Keyakinan kelas yang sudah kita bentuk adalah apa tadi Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ternyata murid ini dia datang terlambat. Langkah kita yang pertama bisa menerapkan tahapan restitusi, 3 restitusi. Mungkin Bapak Ibu tahapan 3 restitusi ini sudah Bapak Ibu lakukan di kelasnya, tetapi kita tidak tahu bagaimana sih yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi silakan Bapak Ibu nanti sambil kita berjalan memahami, refleksikan kembali ke diri kita masing-masing. Oh, selama ini saya di posisi ini, begitu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-kata atau kalimat menstabilkan identitas ini yang keluar dari kita sebagai pendidik, kita mengatakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Salah itu wajar, nah kan begitu ya. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga dulu waktu sekolah pernah salah. Segitiga restitusi tahapan yang pertama. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini merupakan validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang mana yang selama ini dilakukan anak murid itu salah. Contohnya tadi murid terlambat datang ke sekolah. Nah, ini kita tanyakan, pasti kamu melakukan ini ada alasannya kan? Kamu terlambat pasti ada alasannya kan? Nanti siswa atau murid menjawab, karena saya bangun kesiangan misalnya, atau alasan-alasan tertentu, atau sepedanya rusak, atau apalagi orang tuanya tidak membangunkan dan sebagainya. Itu validasi masalah. Kita menanyakan alasan-alasan yang menyebabkan siswa itu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita sambung dari kasus tadi, misalnya datang terlambat. Dalam menanyakan keyakinan ini, kalimat-kalimat yang keluar dari pendidik hendaknya harus mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati secara bersama. Misalnya tadi anak terlambat, kita tanyakan, nah, datang terlambat itu merupakan suatu pelanggaran keyakinan kelas yang sudah kita buat, tidak? Tentu dia menjawab, iya. Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, nak? Nah, pasti dia akan menjawab nanti masalah tepat waktu atau disiplin waktu. Baru kita tanyakan ke depannya, nah, apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Nah, secara tidak langsung anak akan berpikir, oh iya, saya nanti supaya tidak terlambat langkahnya harus begini. Nah, ketika siswa atau murid memberikan jawaban, kita lebih menguatkan lagi, begitu. Nah, jadi yang akan datang kamu jangan terlambat lagi, nak ya, supaya kamu tidak ketinggalan dengan teman, supaya kamu menjadi pribadi yang disiplin, karena disiplin itu adalah kunci suatu keberhasilan dan sebagainya. Nah, jadi kemudian apa langkah ke depan? Apa yang kamu inginkan? Kamu pengen menjadi murid yang bagaimana, nak? Nah, begitu. Nanti murid akan menceritakan apa yang dia inginkan. Jadi Bapak Ibu, dengan segitiga restitusi yang kita terapkan di kelas kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, akan menjadikan murid kita yang mandiri,
jujur dan tanggung jawab, sehingga proses atau lingkungan belajar kita baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita berjalan dengan lancar. Selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi di bagian mana ini? Tadi kalau posisi kontrol, saya sebagai penghukum dan pemantau ya. Kalau segitiga restitusi pernah nggak Bapak Ibu lakukan? Pernah. Pak Roni, kira-kira di posisi bagian mana Pak Roni? Yang mana Pak Reni? Silakan. Iya, yang ini. Dari tiga segitiga restitusi ini, dalam Bapak menangani kasus di kelas Bapak, kira-kira yang mana? Ini validasi yang pertama menstabilkan identitas seperti ini, yang kedua validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah maksudnya. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang tentang validasi kebutuhan, yang itu kesalahan anak hampir setiap minggu saya temui itu selalu tidak membersihkan kuping atau hampir setiap minggu saya bertanya identitasnya tentang kesalahan itu terus. Jadi apa solusinya? Ya, tidak. Itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian Bapak menanyakan keyakinan belum? Belum. Ya. Jadi belum ya Pak ya. Jadi masih tahap 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Ya. Bapak sebagai guru PJOK apakah sudah membuat keyakinan kelas? Secara teknis belum, tapi secara lisan mungkin sudah pernah. Ya, jadi besok yang akan datang mungkin bisa lebih dikuatkan lagi Pak ya. Ya, bolehlah tepuk tangan untuk Pak Roni. Ada lagi yang mau merefleksikan? Males loh. Sebetulnya Bu Muji ya, kita tuh kan gak payah lah. Sebetulnya ya, dalam tanpa sadar kita itu sudah melaksanakan yang segitiga ini ya. Misalnya masalah anak tanpa, kadang kan anak tuh kadang tidak pakai seragam, kadang mengapa kok nggak pakai seragam, nggak pakai topi, contohnya kalau pacaran nggak pakai dasi, itu apa sudah termasuk juga nggak kayak gitu? Iya. Alasannya mengapa? Lupa Bu, kadang jawabnya kan lupa, hilang Bu, kotor, kok nggak pakai kaos kaki gitu, kaos kakinya basah katanya. Iya. Itu apa sudah mulai termasuk nggak itu karena seperti itu? Iya, siapa yang mau nanggapi? Boleh. Kadang kita kan selalu anak kita tuh kaos kakinya coba kaos kakinya hilang sebelah, bukan biasa kalau kelas 1 lah ya. Kira-kira Bulis tuh Pak sudah termasuk itu atau belum? Ya, Pak Eri. Sudah. Ya. Bulis itu sudah termasuk dalam segitiga restitusi tadi. Semua kita kalau kata Pak Wali tadi dia belum laksanakan, itu berkemungkinan karena Pak Wali itu adalah guru mata pelajaran. Kalau keyakinan kelas itu setiap guru yang masuk ke dalam kelas, apalagi wali kelas, guru yang ada di dalam kelas itu akan membuat keyakinan kelas pada awal semester 1 siswa kenaikan kelas. Di situ guru dan siswa akan bersepakat, akan menyepakati apa yang akan kita laksanakan di kelas kita ini, apa yang akan kita buat di kelas kita ini. Ini yang namanya keyakinan kelas, bukan hanya keinginan guru aja. Kalau keinginan guru buat di rumah, tempel ini selesai. Kalau keyakinan kelas ini disepakati dengan siswa. Kalau itu kalau dapat dibuatkan kesepakatan kelasnya. Kalau tidak bisa buatkan kesepakatan kelasnya, berarti itu bukan kesepakatan kelas. Kalau untuk segitiga ini saya rasa semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 ini sudah membuat serasa semuanya, apalagi ibu bapak yang sudah keluar sertifikat keyakinan kelasnya. Saya rasa itu sudah dilaksanakan kalau bapak ibu membuatnya. Terima kasih. Ingin bertanya dulu, bukan? Yaitu dalam melaksanakan apa tadi? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, apakah
ada program tersendiri atau macam mana itu? Apakah secara spontanitas dilakukan apa terprogram atau tidak, itu yang ingin saya tanyakan. Baik Pak, pertanyaannya sangat luar biasa ya. Nah, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, sebatas pemahaman saya, kita sebagai guru, khususnya guru SD itu kan guru kelas ya. Guru kelas itu langsung merangkap sebagai guru bimbingan konseling. Nah, tentu saja dalam bimbingan konseling ini kadang bisa terprogram, kadang tidak juga terprogram begitu. Yang terprogramnya misalnya secara tertulis di awal semester, kira-kira bimbingan konseling ini bisa kita terapkan berapa bulan sekali untuk keseluruhan di dalam kelas. Tetapi yang kalau tidak terprogram ini maksudnya kita menangani permasalahan-permasalahan anak ketika anak mengalami masalah, mungkin bisa dilakukan di luar jam pelajaran, bukan di depan murid yang lain, tetapi kita bisa face to face ya Pak ya, atau berdua di situasi yang nyaman, kemudian anak di sana bisa terbuka menyalurkan permasalahan yang dihadapi, kemudian kita pun sebagai bimbingan konseling bisa memberikan arahan yang baik sehingga bisa diterima bagi murid kita. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya oke, terima kasih kepada Ibu Mujarayu telah menjelaskan kepada kami semua. Baik Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati beserta Kepala Sekolah, setelah pada sesi pertama kita memahami konsep-konsep penerapan budaya positif, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman terkait pelaksanaan budaya positif yang sudah saya laksanakan di kelas ya. Mohon izin untuk memaparkan dokumentasi yang sudah saya lakukan. Ya, adapun berbagi pengalaman, yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, penerapan segitiga restitusi di kelas. Ya, nah ini Bapak Ibu dokumentasi proses pelaksanaan pembuatan kesepakatan atau keyakinan kelas dengan siswa di kelas 6 ya. Ya, mari sama-sama kita saksikan. Untuk video dokumentasinya sudah terdokumentasi. Sebentar saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa.
Iya, salamnya kemudian tidak boleh datang terlambat. Bagus. Ada nomornya? Iya, satu dia tidak boleh datang terlambat. Siapa yang masih ingat peraturan berat yang dua? Iya. Membuang sampah di tempatnya. Tidak boleh membuang sampah di tempat itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa yang masih ingat lagi? Ayo, apa Fahmi? Tidak boleh berkata kotor. Tidak boleh berkata kotor. Jadi seperti ini kita mengingat kembali peraturan yang sudah dibuat sebelum kita membuat keyakinan kelas. Tidak boleh berkata kotor. Iya. Kemudian tidak boleh berpakaian selain seragam sekolah, ya kan? Nah, hari ini keenam peraturan kelas tersebut kita akan jadikan kalimat positif menjadi keyakinan kelas. Jadi peraturan yang sudah ada tidak boleh kita buat kesalahan. Yang kedua, yang awalnya membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, positifnya tidak boleh berkata kotor. Yang keempat, dalam keyakinan kelas. Iya, tidak boleh berpakaian selain seragam sekolah. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tidak boleh saling mengganggu teman. Iya kan? Iya. Ada berapa semuanya? Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Bisa nggak itu semuanya? Ya, sekarang tugas anak ibu masing-masing dari enam tadi buat di kalimat positifnya ya. Siap? Kalau siap semangat dong. Siap? Bagus. Nah, ya, jadi dalam kegiatan ini siswa merasa bersemangat ya ketika dilibatkan dalam diskusi untuk membuat keyakinan kelas. Saya menggunakan kertas sticky notes ya. Kemudian murid menuliskan kalimat positif dari peraturan kelas yang sudah ada. Ya, ini murid diberikan waktu selama 2 menit untuk menuliskan kalimat positif peraturan kelasnya. Tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan kelas ini dapat Bapak Ibu cermati dan mungkin bisa dijadikan contoh ya dalam pengaplikasian atau dalam melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu masing-masing. Jika ada kelas yang belum memiliki keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, mereka menempelkan kalimat positif peraturan kelasnya di papan tulis. Pada tahap selanjutnya saya meminta beberapa siswa untuk membacakan kalimat positif yang sudah dibuatnya di depan kelas.
senang keyakinan. Nah, ini kesimpulannya ya Bapak Ibu. Kesimpulan sama-sama yang pertama apa tadi? Ya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, datang dan pulang sesuai dengan waktu. Kemudian yang ketiga, kemudian apa lagi selanjutnya? Memperhatikan budaya 5S. Apa itu 5S? Sopan, santun, salam, senyum, sapa. Ya, baik. Terus selanjutnya? Selanjutnya apa? Yang terakhir, menghargai teman dengan nilai saling menghargai. Nah, setelah kita buat keyakinan kelas kita, mari kita laksanakan dengan baik. Nah, apa yang sudah kita sepakati secara bersama, apa yang sudah kita yakini secara bersama, tidak boleh dilanggar. Setuju adik semuanya? Iya, kalau setuju coba aja ya kelas 6. Ya. Kelas 6. Ya. Sukses. Semuanya. Nah, kalau sudah nanti kita desain bersama ya. Desain menggunakan apa nih kira-kira? Aplikasi apa? Canva atau Slack? Ya, terkait setelah kami mendapat kesepakatan secara bersama dalam menentukan keyakinan kelas bersama murid, saya dan murid bersama-sama menentukan desain untuk membuat keyakinan kelas sebelum ditempel di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dalam membuat desain pun murid dilibatkan. Tampaknya mereka rasa senang ya karena dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas kemudian menentukan desainnya. Nah, ini setelah selesai saya print ya, inilah hasilnya. 1. Membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. 2. Datang lebih awal dan pulang sesuai waktu. 3. Berpakaian bersih dan lengkap. 4. Menerapkan budaya 5S. 5. Menjaga kebersihan kelas secara bersama. 6. Bertuturkan yang baik dan saling menghormati. Ya, inilah contoh pengalaman yang sudah saya terapkan di kelas saya dalam menerapkan buat keyakinan kelas secara bersama dengan cara melibatkan murid untuk diskusi bersama membuat keyakinan kelas. Mungkin contoh ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing dengan langkah-langkah yang ada pada contoh yang sudah saya paparkan bagi guru-guru yang belum membuat keyakinan kelas bersama muridnya Bapak Ibu ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan penerapan tahapan segitiga restitusi di kelas dengan skenario 2 kasus ya. Adapun tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan di dalam kelas, langkah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut kasusnya. Ya, kasus yang pertama Bapak Ibu, saya mengangkat kasus Fahmi sering terlambat ke sekolah setiap hari Senin sehingga tidak mengikuti kegiatan apel upacara bendera. Nah, ini dia. Ini dokumentasi ketika saya dan murid melakukan segitiga restitusi menstabilkan identitas.
kasus yang kedua adalah menangani murid yang berkelahi, ya, karena tidak terima bukunya dicoret-coret oleh teman lain. Nah, mari kita saksikan. Adapun tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas ini, Bapak Ibu, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi sebelum ke demokrasinya kita pahami terlebih dahulu ketiga tahapan tersebut. Yang kedua yaitu tindakan validasi yang salah. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak kenapa berbuat kesalahan, mengacu pada teori kontrol, dan segala tindakan manusia itu pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Kemudian guru memahami alasannya melakukan kesalahan agar anak merasa dipahami. Selanjutnya pada tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dalam tahapan menanyakan kelas, guru menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru membantu mereka untuk fokus pada masa depan yang idealnya. Nah, ini dia keyakinan kelas yang sudah kami buat secara bersama seperti video yang sudah saya tayangkan dalam membuat keyakinan kelas yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ya ini dia kasus yang pertama, yaitu saya menangani kasus Fahmi yang sering terlambat ke sekolah setiap hari Senin sehingga tidak mengikuti kegiatan apel upacara. Nah, skenarionya kasus 1, ini dia menstabilkan identitas itu. Saya menanya Fahmi, tadi ibu lihat kamu datang terlambat dan tidak mengikuti upacara bendera ya? Kemudian Fahmi menjawab, iya Bu, benar, saya tadi terlambat dan tidak mengikuti upacara bendera. Saya sampai di sekolah, upacara sudah selesai Bu. Nah, pertanyaan seperti ini masuk ke dalam menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini validasi tindakan. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi, maka siswa akan memberikan refleksi bagaimana perasaannya setelah mereka diajak diskusi dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, kasus yang kedua, Dina tidak terima buku tulisnya dicoret-coret oleh teman sehingga Dina tidak bisa menahan amarahnya. Nah, pada tahapan skenario kasus kedua ini, menstabilkan identitas itu contohnya, kamu datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti upacara bendera merupakan suatu kesalahan bukan? Nah, inilah contoh kita melakukan tindakan ke siswa ya. Kemudian selanjutnya, baik, kamu tahu keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati kemarin. Nah, jadi yang ditanyakan oleh guru ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Nah, selanjutnya kalimatnya seperti ini. Dina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas kamu harus berteman dengan Labib ya, begitu. Kemudian dia menjawab, iya Bu, saya jengkel Bu. Kenapa kamu jengkel? Labib mencoret-coret buku tulis saya Bu, bahkan buku bacaan saya pun dicoret-coret pakai spidol. Oh, nah jadi guru di sini menstabilkan identitas. Dia mengatakan, oh wajar jika kamu merasa jengkel. Jika ibu di posisi kamu, mungkin ibu jelas akan jengkel juga. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Labib? Saya marah-marah Bu dan tas miliknya saya lempar keluar. Nah, ini ya di posisi ini
Jadi apa dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan. Ini contohnya pertanyaan yang saya lakukan, yaitu pasti kamu buat begitu ada alasannya ya, menanyakan alasan-alasannya, kemudian terkait. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Pada tahapan menanyakan keyakinan kelas, jadi guru mengaitkan permasalahan dengan keyakinan kelas. Jadi seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu marah-marah sampai kamu membuang tas miliknya, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nah, jawabnya tidak sesuai, Bu. Menurutmu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nah, ini terkait menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi di sini murid diajak untuk menemukan solusi-solusinya. Kemudian terkait dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, sehingga murid akan lebih merasa dihargai dan akan menemukan solusi-solusinya dan apa tindakan-tindakan kedepannya untuk merubah perilaku yang kurang benar itu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita saksikan secara bersama tentang video penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Ini terkait pengalaman saya dalam demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah kasus yang ada di kelas saya. Modul 1 titik 4 budaya positif, yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi di sekolah. Pada pendidikan calon guru penggerak ini, Ya, ini perkenalkan, ini nama praktik dan Bapak Fasil saya, Bapak Bambang Irawan. Kemudian saya juga didampingi oleh Ibu PP saya yang bernama Ibu Misdawati. Bapak Bambang Irawan, SPDSD. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Adapun pengertian segitiga restitusi adalah Ini pengertian segitiga restitusi ya Bapak Ibu. untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Tahapan segitiga restitusi yaitu Tahapan segitiga restitusi yang saya laksanakan, yang pertama menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan pada tahapan keyakinan segitiga kelas. restitusi, menstabilkan identitas, guru berupaya menstabilkan identitas anak sehingga bisa lebih tenang dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Pada tahapan segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Guru memahami alasannya melakukan kesalahan agar anak merasa dipahami. Pada tahapan segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, guru menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Saat mereka sudah menemukan gambarannya, guru membantu mereka untuk fokus pada masa depan idealnya. Berikut ini skenario penerapan Kasus yang pertama. Kasus 1, Fahmi sering Yaitu kasus Fahmi sering terlambat ke sekolah setiap hari Senin sehingga tidak mengikuti kegiatan apel upacara bendera.
Ya, ini dokumentasi demonstrasinya ya Bapak Ibu. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan. Bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu ya. Setuju Fahmi? Oleh karena itu kita cari solusinya ya. Fahmi datang terlambat ke sekolah tidak mengikuti upacara, pasti ada alasannya kan? Akan validasi tindakan yang salah kepada murid. Baik, kamu ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah Nah, ini tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. datang terlambat dan tidak mengikuti upacara bendera merupakan keyakinan kelas yang mana yang kamu anggap? Menurutmu, apa yang akan kamu lakukan ke depannya agar kamu tidak terlambat? Ini tahapan menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Bagus sekali Fahmi. Mulai sekarang jadilah anak yang selalu disiplin waktu sesuai dengan kesepakatan kita ya. Nah, mudah-mudahan hidup Bapak kedepannya menjadi anak yang sukses dan menjadi anak yang berhasil. Sekarang kita lanjutkan pelajaran dari kelas ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmiaka dari kelasnya. Guru kelas saya adalah Bu Muji Hari. Perasaan saya hari ini sangat senang sekali karena diajak diskusi bersama Ibu Muji Hari. Dengan diskusi dan bimbingannya, saya memahami bagaimana cara menerapkan kegiatan kelas disiplin waktu. Kedepannya saya harus disiplin waktu agar tidak terlambat ke sekolah lagi dan dapat mengikuti upacara bendera. Nah, itu tadi tanggapan dari murid Yang kedua pada kasus 1. Kasus 2, buku tulisnya Dina tidak terima buku tulisnya dicoret oleh teman sehingga Dina tidak bisa menahan selamat amarahnya. menyaksikan. Ini dia skenario kasus 2 saat menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti yang disajikan. Ibu mendapat laporan dari Bapak sama habis kemarin. Ini demonstrasinya. Kenapa kamu tidak ingat? Oh begitu. Bagaimana kamu jika ini posisi kamu, di mana pada saat
restitusi di dalam kelas saya ya Bapak Ibu ya. Jadi tahapan kita melaksanakan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan itu Bapak Ibu bisa secara sistematis dari awal tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan ke kelas. Nah, boleh juga tidak secara berurutan, tidak masalah. Tetapi kalau untuk tahap pemula kita melaksanakan segitiga restitusinya, alangkah lebih baiknya dari tahap pertama hingga tahap terakhir. Tidak mungkin kan ketika anak lagi emosi-emosinya setelah sedang berkelahi, setelah selesai berkelahi kita tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar, kan tidak mungkin kita langsung menanyakan kesalahannya ya Bapak Ibu. Jadi kita stabilkan dulu emosional yang ada pada diri murid. Setelah itu, setelah stabil barulah kita validasi tindakan yang salah. Setelah kita melakukan validasi tindakan salah, murid akan menyadari bahwa yang saya lakukan tadi adalah suatu kesalahan. Baru kita terapkan langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan kita sebagai pendidik mampu mewujudkan murid yang memiliki kemandirian, kejujuran, kemudian rasa bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Terima kasih karena sudah menyimak. Mudah-mudahan pengalaman yang saya bagikan dapat diambil manfaatnya, kemudian dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang kami pahami masalah restitusi ini jadi lebih paham lah ya, yang kelas 30 kepada kelas sudah mulai memahami apa itu segitiga restitusi. Kemudian masalah kontrol tadi yang biasanya sering menerapkan kontrol hukuman tadi Bu ya. Jadi lebih memahami tentang kontrol yang lainnya selain dari hukuman tadi. Nah itu aja. Tapi kontrol yang paling baik, yang paling bagus? Yang paling bagus yang kita gunakan yang kontrol manager tadi. Iya. Yang seharusnya kita gunakan di dalam kelas. Nah, sekian kemudian Bapak Ibu teman-teman. Luar biasa, tepuk tangan. Kok boleh saya ada penambahan ya, ada pemahaman setelah mengikuti kegiatan kombel kita ini. Ada yang lain? Bu Ita mungkin? Sama? Yang lain? Pas? Baiklah, cukup sekian dari saya. Belum saya akhiri, ada statement dari saya. Saya mengambil kata-kata dari Mario Teguh ya, Bapak yang selalu memberikan motivasi. Jadi orang yang berhenti belajar itu adalah orang yang akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi Bapak Ibu diharapkan bukan lagi kita mengenal usia kita untuk memiliki masa lalu dan masa depan, tetapi kita pilihlah kira-kira kita akan menjadi pemilik masa depan ataupun kita akan selalu standby di masa lalu. Mudah-mudahan kegiatan kombel kita hari ini akan bermanfaat dan berdampak bagi lingkungan sekolah kita dalam menciptakan suasana lingkungan budaya positif di SD Negeri 11 Bandung Medang. Terima kasih atas kesempatan dan kerjasamanya dari Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Majelis Guru. Lebih dan kurang saya sebagai penyaji mohon maaf karena sebatas inilah kemampuan dan pemahaman yang saya miliki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.